Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putut Buditomo. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait uh, tugas yang diberikan kepada saya di mata kuliah Sistem Basis Data Lanjutan. Nah, tugasnya itu saya disuruh untuk menampilkan sebuah data JSON, ya, di mana data JSON ini terdapat strukturnya itu dia berbentuk array. Di dalamnya setiap datanya itu berbentuk objek. Struktur datanya itu ada beberapa atribut dari tahun, wilayah, tenaga kesehatan, dan juga jumlah. Nah, data JSON ini akan ditampilkan ke sebuah elemen HTML, tabel HTML, ke ada ditampilkan di elemen tabel menggunakan teknik DOM, create element. Nah, untuk outputnya sendiri mungkin cukup simpel ya. Jadi ada beberapa button di sini. Yang pertama, button pertama untuk menampilkan semua datanya, dan juga untuk mereset datanya. Ketika datanya udah tampil semua, maka akan berubah jadi tulisannya jadi reset data. Nah, kemudian untuk button yang kedua ini berfungsi untuk menampilkan data satu persatu gitu, per row. Jadi ketika ya, klik, klik, klik. Kalau sudah render semua datanya, nanti akan muncul alat seperti ini. Nah, untuk penjelasan kodenya sebenarnya cukup simpel ya kodenya. Di sini ada saya menggunakan teknik fetch buat nge nge-load memanggil data JSON yang ada di sini. Kemudian saya simpan ke dalam parameter di sini. Nah, selanjutnya di sini saya membuat beberapa variabel untuk menyimpan query selector dari elemen HTML-nya. Di sini dari button untuk tampilkan semua data, button uh, untuk tampilkan data satu persatu, kemudian ID dari tabelnya, kemudian ID dari tabel bodinya. Nah, selanjutnya di sini saya membuat variabel is data visible dan juga variabel data index. Ini variabel yang pertama is data visible ini saya setting false boolean. Kemudian data index ini saya set nilainya jadi 0. Nah, ini kedua variabel ini fungsinya untuk apa? Untuk nantinya untuk pengondisian. Nah, untuk fungsi yang pertama, creatable rows ini dia menerima parameter item. Yang nantinya ketika ini dipanggil, maka dia menerima parameter berupa item ini. Nah, di mana fungsi ini berfungsi untuk membuat setiap elemen HTML yang dibutuhkan di sini ada tr, td, nah, yang pada setiap elemennya akan disisipkan data dari sini, dari parameternya. Nah, kemudian untuk fungsi yang kedua ini ada fungsi namanya tombol tampilkan semua data. Di mana fungsi ini ada pengondisian di mana ketika data indeks nilainya sama dengan panjang yang ada di data nakes ini, maka dia akan menjalankan perintah kode berikut ini. Dia akan mengkosongkan tabel bodinya, dikosongin semua, data indeksnya di reset ke 0, kemudian tombol tampilkan semua data ini dia akan di set menjadi display tulisannya jadi tampilkan semua data dan merubah is data visible ini jadi false. Nah, nah kalau kondisinya ini false, maka dia akan looping menggunakan while. Dimana statement kondisinya di sini ketika data indeks lebih kecil dari data nakes ini, panjang dari data nakes ini, dia akan melakukan looping. Setiap loopingnya dia bakal memanggil function create table row ini dengan mengirimkan data nakes berdasarkan data indeks yang ada di sini. Data indeks. Dia akan looping terus sampai data indeks ini nilainya sama dengan panjang dari data nakes 2018. Nah, setelah itu setelah datanya tampil semua, dia akan merubah display dari tampilkan semua data jadi reset data. Nah, ini bakal jadi true. Set data menjadi true. Nah, untuk tombol tampilkan semua, tampilkan satu persatu datanya,
Di sini ada pengkondisian lagi, di mana ketika data indeks itu nilainya lebih kecil daripada data nakes, panjang data nakes, maka dia akan memanggil function createable rows ini dengan mengirimkan sama seperti tadi gitu. Di mana ini nggak di looping, ini fungsinya akan dijalankan ketika tabelnya setiap kali diklik gitu. Dan di mana di sini kondisi yang pertama ada ketika data indeks sama dengan data panjang daripada nakes ini, data nakes 2018, maka tabelnya akan dirubah menjadi saja. Kalau kondisinya tidak terpenuhi nantinya dia akan memunculkan alert. Nah, untuk tentunya sudah saya tampilkan tadi, tampilkan semua data, kemudian tampilkan data satu persatu, data satu persatu. Nah, mungkin seperti itu saja penjelasan terkait tugas yang saya sudah kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.